Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Sherina Deborah. Di sini aku mau ngejelasin tiap komponen dari Vertigation Management System. Nah, ini ada dua level ya. Ada level sensor backup sama level sensor nutrisi. Nah, fungsinya apa? Jadi level sensor backup tank itu adalah jadi kan nanti itu ada dua toren nih. Ada toren untuk ngasih nutrisi pada hidroponik. Isinya itu ada air sama udah sama pupuk. Itu level sensor nutrition tank nih yang ini. Yang ini. Kemudian ada juga level sensor backup tank. Jadi ini tuh untuk nge-backup dari si level sensor nutrisi ini. Jadi kalau misalkan level sensor nutrisi ini rendah nih, misalkan udah mau habis nih nutrisi dari torennya, lalu yang backup itu langsung nambah ke level sensor nutrition tank. Jadi ini kayak gitu ya fungsinya. Yang satu untuk disiram pupuk, yang satu nge-backup aja terus kayak gitu, nge-backup. Jadi kalau habis tambahin lagi backup, tambahin lagi. Cadangan lah intinya. Oke. Lalu level sensor ini kan merupakan sebuah pelampung toren nih, dan biasanya itu alat tersebut udah sepasang langsung sama si torennya. Lalu masuk melalui digital I/O. Ini itu switch itu maksudnya kayak saklar aja gitu. Kalau misalkan airnya kurang, maka cek saklarnya on gitu kan, maka logic 1. Kalau habis, kalau misalkan udah penuh nanti logic 0 kayak gitu. Kemudian kedua alat tersebut disambungkan aja kan pakai kabel nih, misalkan dari sensornya itu Pak ke ESP32S. Ini itu microcontroller sama kayak ESP8266, Arduino sama kayak gitu. Fungsinya ESP32S itu kenapa? Karena di ESP32S ini adalah microcontroller, sudah bisa WiFi, sudah bisa Bluetooth, dan juga pinnya itu banyak gitu, digital I/O-nya itu banyak kayak gitu. Ini kelebihan dari ESP32S. Kemudian ke bawah. Nih, ini ada data logger sama ada real time clock. Nah, data logger ini adalah tempat penyimpanan dari semua kegiatan di ESP32S ini, di microcontroller ini, di sensor node. Ya, di sensor node ini semua datanya akan disimpan di data logger. Interface-nya melalui SPI kayak gitu. Kemudian selanjutnya di SP32S juga disambungkan dengan real time clock I2C. Jadi semua data-data itu akan tersusun berdasarkan waktu. Misalkan jam segini tanknya on, pompanya on, jam segini pompanya off, jam segini on, jam segitu off, akan lebih presisi menggunakan real time clock. Nah, ini itu adalah I2C itu komunikasi serialnya menggunakan I2C kayak gitu. Kemudian kan tadi kegiatan tersebut itu diatur oleh SP32S ya, microcontrollernya ini. Kemudian nanti akan menghasilkan beberapa fungsi, misalkan pada saat ini kan ada beberapa fungsi, ada 6 nih ya. Kalau misalkan nutrisi udah habis nih misalkan, lalu menyalakan pompa nutrisi, terus ternyata airnya habis, lalu lampunya nyala atau alarmnya nyala kayak gitu. Nah, ini tuh disesuaikan nanti pengennya kayak gimana. Misalkan, wah saya mah pengen kalau misalkan airnya habis pengen nyalain alarm yang keras gitu kan, biar ketahuan nih. Nah, itu yang pertama. Atau misalkan kalau airnya habis saya pengen ada lampu lah yang nyala, jadi dari jauh kelihatan gitu airnya itu habis. Nah, ini fungsi-fungsi outputnya. Jadi kalau misalkan keadaan air di nutrisi habis, maka si backup ini akan on gitu kan, nge-backup, jadi akan nyala kayak gitu. Nah, ini mah gampang sih mau pelajarinya. Kemudian nah, ini alat tersebut ini bisa dihubungkan juga dengan mobile device.
Mobile device itu apa? Mobile device itu adalah handphone atau mungkin tablet, HP, dan lain sebagainya. Nah, alat dari sensor node tersebut bisa dihubungkan dengan mobile device dengan cara dihubungkan dengan Bluetooth. Jadi nanti HP-nya tinggal disambungin aja ke Bluetooth. Nah, bisa disambungin ke Bluetooth, bisa deh tahu gitu kan keadaannya. Bisa ngambil data, bisa memerintah, dan bisa yang lain-lain. Kemudian, dari mobile device ini akan nyambung ke sync node. Ini itu adalah sebuah alat di mana semua data-data di sini akan ditampilkan di sync node. Kan di sini nih kita nggak tahu nih ya apa yang terjadi karena nggak ada layar. Sync node ini adalah layar. Jadi biasanya ini tuh disimpan di saungnya misalkan. Jadi data-data dari greenhouse, dari hidroponik itu dikirim aja ke saung. Jadi kayak TV-nya gitu lah, pakai ini nih, sync node. Nah, dari HP tuh bisa beberapa cara. Bisa dengan meng-SMS ke sync node, misalkan memerintahkan untuk menyalakan pompa. Cukup di SMS aja kayak gitu. Atau di SMS ya, atau misalkan pakai internet bisa. Di SMS nih. Nah, ini di dalamnya SP32S akan selalu ada di sini sebagai microcontroller. Lalu ada SIM800L. Ini adalah modul ini ya, SIM800L. Ini tuh modul yang disambungkan menggunakan UART. UART itu Universal Asynchron Receiver Transmitter. Jadi RX TX kan kalau di Arduino ada apa namanya itu, ada RX sama TX-nya. Nah, itu namanya UART kayak gitu. Sambungkan ke SP32S. Jadi nanti dari modul ini kan bisa ngebaca SMS, masukin aja ke SP32S. Ini komunikasi menggunakan komunikasi UART. Nah, data-data yang ada pada sensor node kan dikirimkan tuh melalui WiFi tuh kan. Aduh, punten. Bentar ya. Nah, data yang ini kan dikirimkan melalui WiFi. Nah, melalui WiFi kan ke sync node. Ke saung nih dikirim datanya pakai WiFi. Kemudian data tersebut diproseskan di SP32S yang kemudian ditampilkan di LCD. Jadi kita di LCD itu bisa kita lihat, oh suhunya sekian. Oh bukan sih inilah, oh pompanya itu lagi on, pompanya lagi apa namanya itu, pompanya lagi mati misalkan, lagi on, lagi off gitu kan. Ini kan Vertigation Management System. Jadi pengairan itu bisa kita atur, bisa kita pantau gitu. Takutnya nanti keadaannya, oh ternyata pompanya mati, oh kita nggak ketahuan nih. Apalagi nanti kalau hidroponiknya jauh-jauhan dan banyak kayak gitu. Kemudian ini ada MIFI. MIFI itu kayak modem gitulah, kayak mini WiFi kan, mini WiFi gitu. Untuk menyambungkan ya kayak router lah ya, WiFi. Untuk menyambungkan SP32S ke Resource Management System Cloud. Jadi ini itu adalah kayak website kayak gitu, website e-farming misalkan. Jadi dari SP32S tersambung menggunakan internet ke RMS ini, dikirim aja datanya ke awan kan, ke cloud melalui internet ya. Kemudian data-data tersebut akan bisa ditampilkan di HMI atau SCADA melalui internet juga. Nanti kita bisa lihat di sini itu, kita bisa lihat misalkan alatnya tuh di Bandung, kita bisa lihat dari Cimahi misalkan kan, dari Cimahi, wah ternyata yang di Lembang atau yang di Bandung ini sekian, kita bisa pantau di Cimahi. Pompanya on, pompanya off, kapan off. Nah, bisa kita pantau di HMI atau SCADA ini. Seperti itu Serina. Udah ya, paling segitu aja sih, kolomnya cuma segini aja. Oke, semoga paham ya. Kalau misalkan nggak ngerti bisa di chat aja nanti kalau nggak ngerti. Makasih.